Seorang pedagang dari Druze diculik, Damaskus diserang dan dunia internasional bereaksi keras. Apa yang sebenarnya terjadi di balik serangan Israel ke Suriah? Israel menyerang Damaskus, Suriah pada 16 Juli 2025. Serangan ini diklaim sebagai upaya melindungi minoritas Druze menyusul bentrokan berdarah di wilayah Sweda. Konflik bermula dari penculikan seorang pedagang dari komunitas Druze oleh kelompok bersenjata suku Beduin. Peristiwa ini memicu bentrokan antara warga Druze dan kelompok Beduin yang kemudian melibatkan pasukan keamanan Suriah dan Israel. Situasi semakin memanas setelah militer Suriah masuk ke wilayah tersebut, meskipun sebagian pemimpin Druze menolak kehadiran mereka. Beberapa fasilitas pemerintahan di Damaskus dilaporkan terkena dampak serangan udara yang dilakukan oleh Israel. Sasaran serangan meliputi area di sekitar Istana Kepresidenan, termasuk gerbang dan bangunan di sekelilingnya. Gedung Kementerian Pertahanan yang berada tak jauh dari lokasi itu juga ikut terdampak. Serangan juga menyasar pintu masuk markas besar militer Suriah serta Mabes Militer Suriah Maza yang terletak di dekat bandara. Lokasi ini disebut menyimpan sejumlah perlengkapan militer dan amunisi. Lembaga Pemantau HAM Suriah melaporkan sekitar 300 orang tewas akibat kekerasan yang terjadi di wilayah selatan Suriah. Dari jumlah tersebut, 69 diantaranya merupakan pejuang dari kelompok minoritas Druze, sementara sekitar 40 orang lainnya adalah warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Turki, Lebanon, Qatar, hingga Mesir ramai-ramai mengecam serangan yang dilakukan Israel. Pemerintahan Turki menyebut aksi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Sementara Lebanon menilai serangan itu melanggar kedaulatan Suriah dan merugikan negara-negara Arab. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar semua pihak menahan diri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyampaikan bahwa telah dicapai kesepakatan untuk menghentikan pertempuran di Suriah pada Rabu 16 Juli. Kesepakatan ini mencakup langkah-langkah khusus untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik meluas. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, militer Suriah juga telah menarik pasukannya dari wilayah Sweda dan menghentikan operasi militer di area tersebut. Situasi di Suriah masih menyisakan banyak tanda tanya. Apakah ketegangan benar-benar mereda atau justru hanya jeda sementara?